Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kita akan memulai ibadah kita saat ini dan mari kita saksikan video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama mitranya Mika dan Pama. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Mari bersaat teduh sejenak, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala.
Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Karena hanya Tuhanlah yang layak untuk kita puja. Kita sembah dan kita tinggikan. Dia Tuhan, Raja kita. Mari nyanyikan pujian ini. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan yang terus boleh melimpah di dalam hidup kami. Seperti lagu pujian yang baru saja kami nyanyikan, biarlah seluruh hati kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Baik pemusik,
Singer, WL, terlebih hamba-Mu Pendeta Nexen yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang dipersiapkan boleh berkenan, dan apa yang keluar dari mulutnya semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, melayakkan dan menyucikan kita, hidup kita yang tak pernah luput dari dosa. Pengorbanan salib Tuhan untuk menebus kita, sungguh patutlah kita mengucap syukur. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan, tundukkan kepala, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa kami. Namun kami tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau tahu segalanya. Engkau tahu segalanya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah bagi kita dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Terpujilah Tuhan, sungguh berlimpah kasih-Mu, sungguh berlimpah pengorbanan-Mu, sungguh berlimpah pengampunan-Mu atas kami. Kami bersyukur Tuhan.
Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, hanya karena salib-Mu, hanya karena pengorbanan-Mu, hanya karena kasih karunia Tuhan, kami dilayakkan, kami diampuni, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, masih tetap berdiri, mari kita saat ini mau bersuka cita. Berilah senyuman yang manis atau lambaian tangan kepada kanan kiri saudara. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab hari ini Tuhan jadikan untuk setiap kita. Mari kita semua bertepuk tangan dan memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Orang yang dibenarkan akan hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Karena persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Dialah yang mengenal hati kita. Tuhan, jagalah hati kami, agar kami hidup senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Engkau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Engkau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Lebih sungguh lagi, hanya dekat denganmu Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwa kami tentram Tuhan, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Engkau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Engkau menjaga hatiku supaya
Itulah kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di Minggu Kudus hari ini kami rindu bagaimana hidup kami memancarkan kasih setia Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kami sadar tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan pernah mampu. Oleh sebab itu kami memerlukan firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan Allah untuk memberkati setiap kehidupan kami yang pada minggu hari ini beribadah kepada Tuhan dan merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang sedang beribadah, kiranya Allah berbicara secara khusus kepada setiap jemaat-Mu. Tolonglah kami, persiapkan hati kami dan jadikan hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Sehingga kami sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Silahkan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan Minggu Kudus hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah, yang ada di rumah, para pelayan di tempat ini, dan mungkin ada dari antara saudara-saudara yang sedang di rumah sakit atau di dalam perjalanan, biarlah Tuhan menolong, Tuhan memimpin di dalam ibadah pada hari ini. Kita akan melihat satu bagian kebenaran firman Allah yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagian kebenaran firman Tuhan ini untuk kita dari ayat 1b, namun saya akan baca dari ayat 1a. Di bawah satu perikop kebenaran yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan Minggu Kudus hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat satu bagian yang sangat indah di dalam tulisan Rasul Paulus, tentu kita akan mendapatkan banyak hal apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada jemaat Tuhan
kepada orang percaya, baik kepada jemaat di Filipi pada waktu itu, maupun kepada saya dan saudara yang hidup di kekinian. Di dalam kehidupan kita tentu menginginkan sesuatu yang benar, namun terkadang tak jarang justru ketidakbenaran yang dilakukan. Ketika orang ingin berpergian, ketika tidak bisa mendapatkan satu surat misalnya yang benar untuk menempuh suatu perjalanannya dari satu tempat ke tempat lain, orang rela memalsukan. Ya, entah itu surat dalam zaman sekarang adalah surat misalnya tes antigen. Ya. Kalau kita menonton melalui media, terkadang terungkap hal-hal yang sebetulnya saya ingin pergi ke satu tempat dengan cara yang benar. Tetapi kenapa hal yang tidak benar yang dilakukan? Demikian juga dalam kehidupan. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, mereka berusaha untuk menutupi kesalahan mereka dan menyatakan bahwa diri mereka adalah benar adanya. Namun orang tua tidak bisa dibohongi. Orang tua tidak bisa dikelabui. Orang tua tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam kehidupan kerohanian atau dalam kehidupan keagamaan pun demikian. Itulah kenapa Paulus mengingatkan kepada orang percaya yang ada di Filipi. Apa yang Paulus peringatkan kepada mereka? Tentang apa? Kenapa mereka perlu diperingatkan? Jelas bahwa peringatan Paulus adalah peringatan yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena adanya pengajar-pengajar palsu. Adanya guru-guru palsu. Adanya pengajar-pengajar yang sesat. Peringatan Paulus kepada orang percaya di Filipi sebetulnya menggambarkan juga bahwa orang beriman tetap harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang ada. Orang beriman mesti harus tetap waspada terhadap kebenaran-kebenaran yang palsu. Ada sesuatu yang sepertinya kebenaran, tetapi sebetulnya di balik hal yang ada kepalsuan di sana. Kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tergelincir. Sangat tipis. Karena itu, apa yang Paulus ingin sampaikan, mengingatkan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh karena Kristus, supaya tidak terjebak kepada hal-hal yang palsu. Hal-hal yang palsu di satu sisi memang menggiurkan. Kelihatan seperti asli, tetapi tidak asli. Murah meriah. Ya, walaupun tidak semua barang murah adalah palsu. Ada juga ya karena memang ya udah jual misalnya memang asli, tapi murah karena misalnya udah stoknya memang menghabiskan stok. Memang ini ya kepepet sehingga barang asli dijual murah dan sebagainya. Tetapi apa yang Paulus sampaikan dalam bagian ini tentang kebenaran-kebenaran palsu yang ada di dalam kehidupan keberagamaan orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak lain dan tidak bukan. Kebenaran palsu itu sama juga dengan hal-hal yang disebut dengan lahiriah. Paulus menyebut adanya hal-hal lahiriah. Dan itulah yang disebut dengan satu kebenaran yang palsu. Kebenaran yang palsu atau hal-hal lahiriah disebut di dalam bagian ini adalah tentang sunat. Kenapa disebut sebagai hal-hal yang lahiriah? Kenapa sunat disebut sebagai satu kebenaran yang palsu oleh Paulus? Bukankah sunat itu adalah sesuatu perjanjian yang Allah janjikan kepada Abraham ketika Allah mengikat perjanjian dengan Abraham bahwa Abraham dan keluarganya bahkan hambanya laki-laki yang ada bersama-sama dengan dia harus disunat. Tetapi kenapa Paulus mengatakan bahwa sunat, pengajaran tentang sunat yang disampaikan oleh orang-orang kepada jemaat Tuhan di Filipi disebut sebagai satu pengajaran yang palsu, sebagai satu kebenaran yang lahiriah. Dan kebenaran itu tidak akan pernah membawa mereka untuk hidup dan berkenan kepada Allah. Apalagi membuat mereka menjadi orang yang dibenarkan. Bukankah ini salah satu bagian dari bagaimana mereka melakukan
ritual keagamaan? Bukankah ini merupakan salah satu wujud ketaatan orang-orang Yahudi menggenapi hukum Taurat? Tetapi kenapa sunat disebut sebagai hal yang lahiriah, sunat disebut sebagai suatu kebenaran yang palsu? Jelas, karena sunat yang sejati sudah digenapi di dalam Kristus yang telah mengorbankan diri, Kristus yang telah mencurahkan darahnya melalui kematiannya di kayu salib. Sehingga ketika menambahkan sunat kepada syarat untuk keselamatan, sama saja dengan penyangkalan terhadap karya Kristus, penyangkalan terhadap pengorbanan Kristus, penyangkalan terhadap penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Ibu bapak saudara, menarik ketika bagian ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Ia menyebut mereka yang mengajarkan ajaran palsu ini, yang mengajarkan pengajaran yang berusaha untuk menyesatkan orang-orang percaya di Filipi. Apa yang Paulus sampaikan tentang mereka? Mereka tidak lebih daripada anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Wah, ya. Ini kalau sekarang orang disebut, anjing gitu ya. Langsung marah itu. Tapi Paulus menggunakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Di dalam kehidupan keberagamaan orang Yahudi, mereka begitu jijik ketika melihat orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang berbeda dengan mereka. Bangsa-bangsa di luar Yahudi, di luar agama Yahudi, mereka begitu melihat orang-orang yang berbeda dengan mereka sebagai orang yang begitu menjijikkan. Termasuk orang-orang Samaria. Bagi mereka, wah ini najis. Ya. Apalagi kalau misalnya entah itu orang Romawi, Yunani. Mungkin ya kalau kita hidup di zaman itu, kita pun disebut sebagai anjing oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang asing. Tetapi Paulus dalam bagian ini justru menyebut orang-orang Yahudi yang mengajarkan, yang berusaha untuk menarik orang-orang percaya supaya mereka kembali mengikuti tradisi yang ada. Maka Paulus katakan anjing-anjing terhadap orang-orang Yahudi. Kalau selama ini atau selama Paulus belum mengenal Kristus, dia memposisikan orang lain, orang di luar Yahudi sebagai anjing. Tetapi kini dia justru menggunakan istilah anjing-anjing ini untuk menunjukkan kepada pengajar-pengajar yang sesat, pengajar-pengajar palsu. Memang pada waktu itu ya ada anjing-anjing yang tidak mempunyai tuan, yang berkeliaran di pasar-pasar, di jalan-jalan. Lalu mereka memang begitu kotoran, begitu menjijikkan. Ya, tetapi sebetulnya kalau kita mau memperhatikan binatang anjing ini, hewan anjing ini juga salah satu hewan yang setia ya. Hewan yang setia. Hewan yang taat, yang salah satu hewan yang menurut. Pengajar-pengajar palsu ini begitu setia dengan kesesatan mereka. Begitu setia dengan kejahatan mereka. Begitu setia dengan hal-hal lahiriah yang bagi mereka itu sesuatu yang disanjung. Bagi mereka itu sesuatu yang sangat berharga. Sehingga mereka tidak rela meninggalkan itu. Karena itu Paulus menyebut mereka demikian. Bukan hanya tentang anjing-anjing. Paulus juga menyebut para pengajar sesat ini sebagai pekerja yang jahat. Maka ketika mereka disebut sebagai pekerja yang jahat, sebetulnya dalam bagian sebelumnya kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa ketika orang memberitakan Injil, ada yang memberitakan karena maksud-maksud tertentu. Demikian juga dengan kehidupan keberagamaan para rohaniawan Yahudi pada waktu itu. Mereka menyebut diri sebagai pekerja Allah di bait suci, di tempat yang kudus. Tetapi fakta yang ada justru mereka melakukan kejahatan di sana. Bait suci yang harusnya tempat untuk orang berdoa menjadi sarang penyamun oleh mereka. Orang-orang yang harusnya mendapatkan satu pelayanan yang baik
Ketika mereka datang beribadah, melakukan ritual hari raya, namun apa yang terjadi di sana? Ketika mereka datang, mereka justru diperas. Mereka justru dijadikan ladang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tempat berbisnis yang sangat menjanjikan. Karena itu mereka begitu terusik ketika Kristus datang dan mengajarkan satu pengajaran menentang apa yang menjadi praktek kehidupan keberagamaan Yahudi yang tidak seturut dengan kitab. Baik itu kitab Musa maupun kitab para nabi. Karena sekiranya mereka melakukan dan mengikuti Taurat Musa, mengikuti kitab para nabi, maka mereka tidak akan mungkin untuk tidak menerima pengajaran Kristus. Tapi sebaliknya mereka justru menentang Kristus. Karena itu Paulus mengatakan hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya juga berusaha untuk mengoreksi diri, merenung. Apakah saya sungguh-sungguh disebut sebagai pekerja Kristus yang baik? Pekerja Kristus yang memuliakan Tuhan? Atau jangan-jangan saya hanya menjadikan pelayanan sebagai alat untuk mendapatkan berbagai hal yang saya inginkan. Termasuk entah itu nama baik, entah itu fasilitas, entah itu keuangan, dan sebagainya. Karena itu setiap orang percaya, setiap kita hati-hati. Adakah kita disebut sebagai pekerja-pekerja yang memuliakan Kristus? Ketika kita di lapangan, di pekerjaan, di kantor, ketika kita ada di kampus, apakah sungguh-sungguh kita sudah mengerjakan pekerjaan Kristus? Apakah sungguh kita sudah menjadi pekerja yang baik bagi Kristus? Jangan sampai Tuhan menyapa kita dan mengatakan engkau pekerja yang jahat. Paulus tidak hanya menyebut orang-orang yang melakukan kejahatan sebagai atau layaknya seperti anjing, tetapi juga hal yang disebutkan oleh Paulus tentang mereka yang melakukan kejahatan adalah para penyunat-penyunat palsu. Dan penyunat-penyunat palsu ini pekerjaan penyunat siapa? Siapa yang melakukan penyunatan? Tidak lain dan tidak bukan. Mereka adalah rohaniawan. Mereka adalah tokoh-tokoh agama Yahudi. Orang-orang yang disebut sebagai orang penting dalam keagamaan. Tetapi justru di sanalah ada kepalsuan. Di sanalah ada penyunat-penyunat palsu. Hati-hati dalam kehidupan keberagamaan kita. Memang kata yang dipakai memang sangat menarik. Tidak hanya sekadar menunjukkan satu tindakan penyunatan terhadap apa atau seperti yang dilakukan oleh zaman Abraham. Tetapi menunjukkan satu tindakan praktek. Bagaimana orang pada waktu itu ada yang menggores diri, ada menggores badan mereka. Melakukan penyiksaan terhadap diri mereka. Sehingga mereka dianggap sebagai orang yang terlihat suci. Orang yang terlihat rohani. Orang yang terlihat kudus. Dengan hal-hal ritual yang mereka lakukan. Padahal sejatinya mereka jauh daripada Allah. Mereka justru melawan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang telah ditebus oleh Kristus. Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah orang yang telah dibenarkan karena iman kepada Kristus. Di dalam ayat yang ke-19 satu penekanan yang memang dipergunakan oleh terjemahan, misalnya salah satu ya menerjemahkan di sana bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan bukan karena melakukan hal-hal yang lahiriah, bukan karena satu perbuatan kita, tetapi karena kebenaran Allah. Paulus menggunakan bukan karena kebenaranku sebagai manusia, tapi karena kebenaran melalui iman. Yaitu iman kepada Kristus. Ya, kepercayaan kepada Allah.
Iman yang membenarkan adalah iman yang terikat pada Kristus. Iman yang membenarkan adalah iman yang berpusat pada Kristus. Iman yang membenarkan, iman yang berada dalam Kristus. Dan iman itu bukan hasil usaha manusia. Di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus mencatat, iman itu adalah karunia Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena anugerah Allah kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan baikmu. Bukan karena kamu hebat melakukan ritual-ritual keagamaanmu. Demikian juga dengan sebetulnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita melayani, bukan karena supaya kita menjadi benar. Ketika saya berkhotbah bukan karena supaya saya menjadi lebih benar, tidak. Ketika bermain musik bukan karena supaya menjadi lebih benar, tidak. Ketika beribadah juga bukan supaya menjadi lebih benar, tidak. Karena kita sudah dibenarkan oleh Kristus dalam iman. Karena itu tindakan kita, baik pelayanan kita, justru menggambarkan karena kita sudah dibenarkan maka kita mesti melayani. Kesadaran itu penting. Ya, kita memberi persembahan bukan karena supaya kita dibenarkan. Kita memberi persembahan karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Sehingga sebagai respon kita kepada kebenaran Allah, maka kita melayani Dia. Jadi jangan salah-salah ya. Jadi kenapa? Ya, termasuk kenapa kita melakukan dan mengikuti perjamuan kudus misalnya. Bukan supaya kita menjadi benar. Tidak. Justru kita sudah dibenarkan oleh Kristus dan kebenaran itulah yang mendorong kita untuk melakukan atau mengikuti misalnya perjamuan kudus. Kenapa saya dibaptis? Supaya saya dibenarkan, salah. Karena itu ketika orang belum dibaptis dia masih harus dikatekisasi. Ya, mesti harus mendapatkan satu pengajaran. Kenapa saya di sini? Supaya saya benar, salah. Karena itu sebelum orang di sini dia mesti harus belajar dulu. Tetapi kebenaran, karena kesadaran akan kita yang sudah dibenarkan oleh Allah, mendorong kita untuk melayani Tuhan. Sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, seperti apakah Paulus menyebut kehidupan kita orang-orang percaya. Pertama, bahwa Paulus sekaligus juga mengungkapkan sebagai alasan kenapa dia melakukan satu peringatan kepada orang percaya. Pertama, bahwa kitalah penerima sunat yang sejati itu. Kalau ada sunat yang palsu, ada sunat yang sejati. Kalau sunat yang palsu, sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Sunat yang sejati, sunat yang dikerjakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan itu darah yang tercurah, darah yang tertumpah bagi penebusan dosa kita. Dan sunat itu bicara sunat hati kita. Sehingga bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga bagaimana hati kita disucikan. Bagaimana hati kita dibersihkan. Sehingga kehidupan Kristen bukan dalam konteks bahwa kita merubah segala perilaku, memodifikasi perilaku. Dulu tidak baik, sekarang baik. Tidak hanya sekedar itu. Kekristenan melampaui satu perubahan terhadap perilaku, melampaui satu modifikasi terhadap perilaku. Karena itu pengajaran kekristenan, kehidupan kekristenan menyangkut satu pembaharuan yang dimulai dari hati. Ya, hati, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Apa yang jahat, apa yang najis, bukan apa yang kau makan. Yesus mengingatkan kepada orang Farisi, orang Yahudi. Tetapi apa yang keluar dari hatimu. Hati sebagai satu perbendaharaan hidup. Karena itu kitalah penerima sunat sejati itu. Dan sebagai orang yang disebut sebagai penerima sunat sejati, kalau kita baca dalam ayat 2, Paulus dengan sangat-sangat sistematik mengatakan bahwa kita memiliki ibadah. Orang yang dibenarkan karena iman bukan hanya kemudian mereka hidup sebagai
Umat Allah sebagai orang yang menerima sunat sejati, sebagai orang yang disucikan, dikudus, tapi mereka adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah. Beribadah secara murni, bukan lagi beribadah secara palsu. Dan ketika Kristus datang, maka Kristus juga mengajarkan, bukan? Kepada orang-orang ketika mereka salah dalam memahami tentang ibadah. Ketika berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di salah satu sumur. Perempuan itu mengatakan, ya, orang kalian beribadah di Yerusalem, Yehuda. Tapi kami, orang Samaria, kami beribadah di Gunung Gerizim. Kristus mengatakan, sekarang datang penyembah-penyembah yang benar. Ibadah yang sejati. Beribadah di dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi sekedar bicara kamu di sana, saya di sini, tempatnya di mana. Tetapi adakah di dalam satu hidup kita sebagai penyembah yang sejati, di mana Roh Kudus bertata, di mana Roh Allah diam di dalam kita. Paulus mengingatkan orang yang dibenarkan karena iman bukan hanya sekedar mereka menjadi orang yang masuk di dalam satu kumpulan penerima surat sejati, tapi juga mereka adalah orang yang memiliki sukacita. Di dalam terjemahan Indonesia menggunakan istilah kita bermegah dalam Kristus. Ada satu sukacita yang limpah yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Oleh sebab itu adakah bagian dalam hidup kita. Dan tentu tidak lagi menaruh pada harapan-harapan atau pada hal-hal lahiriah. Kita tidak lagi menaruh pada harapan yang bersifat lahiriah. Tapi bagaimana kita menaruh harapan kita pada Kristus yang telah menebus, pada Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan, pada Kristus yang telah menganugerahkan iman kepada kita. Seperti apa kehidupan orang yang telah dibenarkan oleh Allah melalui iman. Paulus memberikan dirinya, menjadikan dirinya sebagai contoh kehidupan orang yang telah dibenarkan melalui iman. Nah tadi ketika kita membaca bagaimana kehidupan Paulus sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Ketika dia belum dibenarkan karena iman, dia memang menjadi seorang yang sangat hebat. Ya, sebagai seorang Yahudi yang begitu militan, pintar, terdidik di bawah guru besar Gamaliel, bahkan secara status kebangsaannya jelas orang Ibrani asli, dan bahkan dari suku Benyamin katakan. Kalau kita ingat suku Benyamin itu suku yang pertama untuk menjadi raja yang dipilih oleh orang Yahudi, oleh orang Israel siapa? Saul. Dari suku Benyamin. Nah, oleh sebab itu ketika Paulus mengatakan bahwa seperti apa kehidupan orang yang sudah dibenarkan oleh iman, Paulus memberikan dirinya, memberikan contoh. Dulu saya begitu menganiaya jemaat. Saya begitu teliti di dalam melakukan hukum Taurat. Saya pikir saya adalah orang yang dibenarkan. Tetapi ternyata semuanya itu tidak lebih daripada sampah. Rugi. Kalau begitu apa sih keuntungannya? Hidup yang dibenarkan karena iman. Kan kita tentu ingin dong. Kalau sama ya untuk apa? Kalau ada kerugian lebih daripada itu lagi untuk apa? Apakah yang menjadi keuntungan bagi orang-orang yang telah dihidupkan, dibenarkan karena iman kepada Kristus? Paulus dengan tegas mengatakan, kita memiliki pengenalan akan Kristus. Ini pengenalan yang tidak mudah. Kristus yang terselubung. Kristus yang tersembunyi. Tapi Kristus membukakan diri. Inilah yang disebut dengan satu wahyu. Kita diberi wahyu untuk mengenal siapa Kristus. Betapa bahagianya ketika orang mengenal orang yang penting di dunia, bukan? Ya, kita bisa mengenal pejabat tinggi di negara ini aja, waduh sudah senang setengah mati gitu ya, sudah bangga. Siapa sih gak bangga gitu kan? Bisa kenalan dengan Pak Presiden misalnya. Waduh, senang saya. Kalau bisa nanti kita foto gitu ya, selfie. Paulus mengatakan, kita memiliki pengenalan akan Kristus.
Ini satu keuntungan yang dimiliki orang yang telah dibenarkan karena Kristus. Yang dahulu mereka tidak mengenal siapa si Allah, bagaimana si Allah. Ya, di dalam salah satu pertanyaan orang bertanya, Pak, sama nggak Allahnya orang Yudaisme dengan Allahnya orang Kristen? Saya hanya mengatakan, ya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Yudaisme, kepada orang Yahudi. Dalam Yohanes pasal 8 kalian baca. Ketika mereka mengaku dan menyebut diri anak Abraham, Yesus mengatakan sesungguhnya engkau bukan anak Abraham. Iblislah bapamu. Tegas ya. Abraham percaya kepada kebangkitan. Abraham percaya kepada kebangkitan walaupun dia belum melihat kebangkitan itu. Abraham, dan jelas kepercayaan kepada Abraham itu ditegaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Karena itu pengenalan kita akan Kristus melalui firman-Nya, itulah harta pertama yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah menerima Kristus, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Bukan hanya itu, bicara harta yang selanjutnya adalah satu persekutuan dalam Kristus. Masuk dalam satu persekutuan, perkumpulan. Masuk dalam satu persekutuan dengan Kristus itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita bersatu. Ya, seperti Paulus mengajarkan bagian ini sebetulnya kalau kita melihat satu pengajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Kamulah rantingnya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak bersekutu dengan aku, bagaimana mungkin kamu bisa berbuah? Ini harta, kekayaan yang dimiliki, keuntungan yang dimiliki orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Yang dibenarkan oleh Allah melalui iman. Dan harta yang sangat mahal, yang sangat penting, yang Paulus lihat sebagai keuntungan bagi mereka yang sudah dibenarkan dalam iman. Memiliki harta yang termulia, harta yang termahal, dan tidak lain, yaitu pribadi Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi dirinya. Sehingga apa yang Paulus katakan, dahulu segala sesuatu yang kuanggap penting, yang kuanggap sebagai reputasi yang gemilang, yang sangat menjanjikan, dan bahkan sangat mendapatkan satu kehormatan orang-orang Yahudi, sekarang semuanya kuanggap sampah. Tidak lebih daripada sampah. Tidak berarti apa-apa dibanding dengan satu kemuliaan Kristus yang kukenal. Dibanding dengan satu harta yang sangat berharga, harta yang sangat mulia, yaitu pribadi Kristus. Kan ya, kita nggak berjuang dalam konteks ini bahwa kita tidak sampai berdarah untuk mendapatkan harta terindah, termulia. Tapi Kristus yang telah berkorban bagi kita. Kristus yang telah berjuang bagi kita. Dan dia memberikan medali pada kita. Memberikan harta yang indah bagi kita. Kalau kita orang yang sudah dibenarkan oleh iman, mestinya kita menyadari bagian ini. Kehormatan-kehormatan dunia yang barangkali selama ini menjadi target kita. Ya, ada orang-orang tertentu barangkali mengabaikan aspek-aspek pelayanan hanya demi harta dunia. Demi pencapaian prestasi-prestasi dunia. Perhatikan bagian ini. Kurang apa Paulus? Sehingga dia mengatakan, semuanya itu kuanggap sampah. Dan bahkan bukan sekadar sampah. Kata yang dipakai untuk menerjemahkan bagian itu adalah kotoran. Kotoran yang begitu tidak berguna, yang begitu ditolak, yang begitu dibuang dan begitu menjijikan. Kenapa? Saya sudah mendapatkan Kristus, harta terindah, harta termahal, harta termulia. Dia Tuhanku. Orang yang dibenarkan karena iman, menyadari bahwa betapa dia berbahagia, betapa dia bangga menjadi anak-anak Allah. Karena itu sukacitanya bagaimana sukacitanya mengasihi Kristus, melayani Kristus, melakukan kehendak Kristus. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman?
Sudah, gitu ya. Kalau sudah, bagaimana hidup kita? Bagaimana hati kita? Bagaimana tujuan hidup kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana panggilan kita? Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan mengingatkan kita. Tuhan memimpin kita. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa pada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Di kesempatan Minggu Kudus hari ini kami diingatkan kembali oleh Tuhan. Betapa kami manusia yang begitu hina, manusia yang begitu tidak berdaya, manusia yang begitu berdosa, namun mendapatkan satu kasih karunia oleh Allah. Dianugerahkan iman untuk percaya kepada Kristus. Dibenarkan lewat karya Kristus. Dan kami menjadi milik Kristus. Dan sudah seharusnya juga kami terus hidup dalam pelayanan kepada Kristus, Sang Tuhan yang termulia itu. Terima kasih kami datang pada kesempatan minggu ini di dalam doa kami. Kami menyerahkan pergumulan tiap jemaat Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Allah kiranya memimpin, menolong, memberkati mereka dengan segala hikmat, kesehatan, dan sukacita sejahtera. Kiranya Allah berikan kepada mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan pasangan hidup. Allah kiranya menuntun mereka, menolong mereka, memberkati mereka, dan menganugerahkan kepada mereka pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Engkau. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi setiap jemaat yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Kiranya Allah menyertai, memberkati pekerjaan yang mereka lakukan. Baik yang belum mendapatkan pekerjaan, mungkin sedang mencari pekerjaan. Oh Tuhan, Engkau kiranya membukakan jalan bagi mereka. Engkau kiranya memperhatikan kehidupan setiap mereka. Bagi mereka yang sudah memulai usaha dan sedang menjalankan bisnis mereka, kami berdoa campur tangan Tuhan kiranya terus beserta atas mereka. Allah memperhatikan, Allah menuntun mereka. Allah menyertai tiap langkah mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan boleh menyukakan hati Tuhan. Dan berkat Tuhan dicurahkan kepada mereka di sana juga. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Bersyukur untuk setiap pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi saudara-saudara kami. Sekiranya ada dari antara jemaat-Mu, antara umat-umat-Mu yang sedang bergumul dan berjuang di dalam sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang menopang mereka. Engkau Allah yang memberikan penghiburan kepada mereka. Engkau Allah yang memberkati segala perjuangan mereka. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Allah campur tangan atas kehidupan tiap jemaat-Mu. Pendidikan anak-anak. Tuhan Engkau Allah yang memperhatikan mereka, membentuk mereka, mengajar mereka, mendidik mereka. Bukan saja untuk pengetahuan mereka, tapi juga untuk pertumbuhan iman mereka. Supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam iman. Dan pengajaran, pendidikan, pergaulan mereka. Tuhan membimbing mereka. Tuhan menopang mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Baik jemaat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat dewasa, dan bahkan jemaat-jemaat lansia yang secara fisik mereka mengalami penurunan. Tetapi biarlah iman mereka, kerohanian mereka manusia, rohanian mereka semakin hari semakin dikuatkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu atas kehidupan tiap jemaat Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap pergumulan keluarga, relasi, dalam kehidupan keluarga, suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati kehidupan keluarga-keluarga tiap umat-Mu, sehingga mereka menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan hadirkan mereka sebagai keluarga Allah yang membawa terang Kristus di sana. Sekiranya ada keluarga, ada yang bergumul dengan pergumulan keluarga, Tuhan Engkau Allah yang memperhatikan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan juga untuk memberkati pelayanan baik Yayasan Pahma, Yayasan Mika dan STT Makedonia. Biarlah semua dalam pimpinan pemeliharaan Allah. Allah yang kiranya memberkati seluruh pengurus, memberkati seluruh keperluan pelayanan, memberkati seluruh mitra, seluruh donatur, memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dididik baik di sekolah Kristen Makedonia maupun di STT Makedonia. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa, mohon berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami. Keamanan bangsa ini biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin melalui para pemimpin bangsa ini. Baik presiden, wakil presiden, para menteri, para petinggi negara, Polri, TNI, biarlah mereka terus dipakai oleh Tuhan untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara kami. Di dalam persiapan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Engkau Allah yang senantiasa menjaga kedaulatan bangsa ini. Perekonomian bangsa Tuhan pelihara. Secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa ini ya Tuhan. Kami tetap berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang sedang terpapar oleh karena pandemi COVID-19 ini. Dimanapun mereka ada kiranya campur tangan Tuhan menyertai mereka. Para relawan, para dokter, para medis. Dan setiap orang yang mengambil bagian di dalam mendukung pengobatan, pemutusan mata rantai pandemik ini. Tuhan tolong. Secara khusus vaksinasi yang dilakukan. Biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah pergumulan kami, doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama jemaat di segala tempat dan abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ada 2 kantong yang akan diedarkan, kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk misi Mika. Ayat pengantar persembahan terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Amin.
pujian Give Thanks akan mengiringi persembahan kita. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Pada jemaat Tuhan bangkit berdiri. Say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh diberkati pada topik renungan minggu ini dalam topik dibenarkan karena iman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Netson, bahwa hidup kami haruslah sadar akan pengajaran-pengajaran palsu atau pengajaran-pengajaran yang sesat, sehingga kami orang yang beriman haruslah lebih waspada dan memiliki kepekaan akan kebenaran. Kami terus belajar dan bertumbuh kiranya dalam setiap ibadah kami membuahkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Nelson akan terus menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pada kesempatan ini pula kami bersyukur syukur dapat memberikan persembahan kasih kami ya Tuhan, di mana kami sadar sebagai ungkapan rasa syukur kami di mana Tuhan telah memberkati kami terlebih dahulu. Apapun dan berapapun yang terkumpul dalam persembahan kami ini akan kami kelola secara profesional dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terimalah doa persembahan kami ini dan sempurnakan doa kami ini seperti apa yang telah Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Iman bukan sekadar percaya, tetapi mempercayakan diri. Oleh iman, kita dipimpin oleh kasih karunia Tuhan untuk menerima penghargaan mulia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus
Yang kedua, Dia, Yesus, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya kebenaran itu. Dialah kebenaran yang sejati, menjadi tumpuan hidup kita. Dan biarlah kalau kita hidup bagi Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi aku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, bahwa dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena Kristus yang memelihara hidup kami dan berdaulat atas hidup kami, menganugerahkan iman kepada kami. Oleh sebab itu, pada kesempatan Minggu Kudus hari ini, kami kembali datang dan memuliakan Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada Minggu Kudus hari ini telah selesai dan firman telah disampaikan kepadamu. Sadarlah, ingatlah bahwa engkau adalah orang yang telah dibenarkan karena iman kepada Kristus. Karena itu hiduplah sebagai orang yang beriman, berpengharapan, taat dan setia kepada Dia yang mengasihi engkau. Jangan takut, engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu, berkat-Nya ada padamu. Kini arahkan hati dan angkatlah kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara. Sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Amin. Silahkan duduk. Ibadah kita selesai saat teduh pribadi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun berada dan juga yang bersama dengan saya di tempat ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur untuk ibadah hari ini. Kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan fiktif, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat. Shalom, selamat hari Minggu bersama saya Missy Maria, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Persekutuan Oikumene hari Rabu pukul 12.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Komitmen dalam Pelayanan yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Antiochia Ladies Fellowship hari Kamis pukul 11.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Bangkit dari Keterpurukan yang akan disampaikan oleh Pendeta Julius Mokolomban. Coffee Break Sleepy dan Tomang hari Kamis pukul 19.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom. Coffee Break Bekasi hari Jumat pukul 19.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom. Persekutuan Doa Pagi hari Sabtu pukul 5.30 pagi akan dilaksanakan secara online via Zoom yang akan dipimpin oleh Penatua Sri Siregar. Antiochia Youth Fellowship hari Sabtu pukul 16.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Atasi Amarahmu yang akan disampaikan oleh Ibu Greta Mulyati. Sekolah Minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom pukul 9.00 yang akan dilayani oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan, seminar Hari Kemerdekaan, akan dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia pukul 10.00 dan akan relive di YouTube pukul 17.00 dengan tema Merdeka dari Pengaruh Hidup Hedonisme yang akan disampaikan oleh Pendeta Peter Spin. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu Anda ketahui, Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. demikianlah warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera.